Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok satu akan membawakan sebuah presentasi mengenai perkembangan infrastruktur jaringan. Nah, infrastruktur jaringan ini merupakan tulang punggung dari berbagai teknologi, mulai dari komunikasi yang kita gunakan sehari-hari, lalu internet yang sehari-hari kita akses, juga komunikasi antar perangkat dalam skala besar seperti pada perusahaan ataupun institusi. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi ini, infrastruktur jaringan terus mengalami inovasi yang sangat signifikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana jaringan komputer berkembang dari masa ke masa, lalu apa saja komponen utamanya dan bagaimana peran pentingnya di era digital saat ini. Sebelum memasuki materi yang akan kami bahas, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Akbar Rizky Saputra, juga ada rekan saya, silakan. Nama saya Indah Fadila Ainul Hawa. Nama saya Muhammad Sinar Agusta. Baik, terima kasih teman-teman telah eh, mengabsenkan diri. Oke, selanjutnya akan melanjutkan kepada materi yang akan kita bahas, yaitu apa sih perkembangan infrastruktur jaringan. Nah, itu adalah tulang punggung dari dunia digital. Ia memungkinkan koneksi dan pertukaran data antar perangkat, membuka peluang yang tak terbatas untuk komunikasi, hiburan, dan bisnis ataupun sebagainya, seperti yang biasa kita gunakan sehari-hari, menggunakan perangkat antar perangkat untuk saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya ada sejarah dari perkembangan infrastruktur ini. Pada era awal itu sekitar tahun 1960-an, jaringan awal itu terbentuk seperti ARPANET dan juga NPL. Menggunakan teknologi paket switching memungkinkan koneksi antar komputer. Lalu pada tahun 1970-an, kemajuan signifikan pun terjadi. Perkembangan protokol TCP atau IP dan internet membawa jaringan ke level yang baru, memfasilitasi komunikasi dan akses informasi yang lebih luas. Pada era internet, pada tahun 1990-an, munculnya World Wide Web atau WWW dan proliferasi internet yang membawa revolusi digital yang memungkinkan akses global ke informasi dan komunikasi. Lalu sehingga pada era modern, tang- pada tahun 2000-an hingga tahun sekarang, jaringan nirkabel, teknologi fiber optik, dan cloud computing membuka kemungkinan baru, menjadikan jaringan lebih cepat, efisien, dan terkoneksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sinar Ausa. Silakan. Oke, selanjutnya yaitu perangkat jaringan. Yang pertama ada router, meneruskan data antar jaringan yang berbeda, menjembatani koneksi antar komputer dan perangkat dalam jaringan yang berbeda. Yang kedua, switch, membuat koneksi langsung antar perangkat di dalam jaringan lokal, memfilter dan meneruskan data secara efisien untuk optimalisasi lalu lintas. Yang ketiga, firewall, melindungi jaringan dari ancaman keamanan cyber, memblokir akses yang tidak sah dan meminimalisir resiko serangan cyber. Yang keempat, access point, membuat titik akses nirkabel memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi. Selanjutnya, media transmisi. Ada kabel tembaga atau twisted pair dan koaksial. Kabel tembaga sederhana dan murah, tetapi rentan terhadap interferensi dan memiliki bandwidth terbatas. Lalu kabel fiber optik. Kabel fiber optik menggunakan cahaya untuk mengirimkan data, menawarkan kecepatan tinggi, ketahanan terhadap interferensi, dan bandwidth yang besar. Lalu media nirkabel atau Wi-Fi dan Bluetooth. Media nirkabel memberikan fleksibilitas dan mobilitas, tetapi rentan terhadap gangguan dan memiliki jangkauan terbatas. Selanjutnya, media nirkabel. Yang pertama ada Wi-Fi. Wi-Fi adalah standar nirkabel yang paling umum digunakan, memungkinkan koneksi internet cepat dan mudah di berbagai perangkat. Yang kedua ada Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi nirkabel jarak pendek yang memungkinkan koneksi antar perangkat seperti handphone, speaker, dan printer. Lalu yang ketiga ada satelit. Internet satelit memberikan koneksi internet di daerah terpencil, tetapi kecepatannya bisa lebih lambat dan biaya langganannya bisa lebih mahal. Lalu yang terakhir ada seluler. Jaringan seluler menyediakan internet mobile melalui jaringan operator seluler, menawarkan fleksibilitas dan jangkauan yang luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indah Fadila.
Tantangan dan kendala dalam pembangunan infrastruktur jaringan. Yang pertama, ada kesenjangan digital. Akses internet yang tidak merata di berbagai daerah, terutama di pedesaan dan wilayah terpencil. Yang kedua, biaya infrastruktur. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan yang canggih membutuhkan investasi yang besar, yang bisa menjadi hambatan. Yang ketiga, keamanan cyber. Ancaman keamanan cyber yang terus berkembang seperti serangan cyber dan pencurian data memerlukan upaya keamanan yang proaktif. Yang keempat, regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan yang tidak memadai atau kompleks dapat menghambat pengembangan dan perluasan infrastruktur jaringan. Kesimpulan, perkembangan infrastruktur jaringan sangat penting untuk kemajuan teknologi dan ekonomi suatu negara. Infrastruktur jaringan yang kuat memberikan banyak manfaat, seperti akses internet yang cepat, mobilitas dan fleksibilitas dan peluang ekonomi baru. Namun, pembangunan infrastruktur jaringan juga menghadapi beberapa tantangan seperti kesenjangan digital, biaya infrastruktur, dan keamanan cyber. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi tantangan ini dan mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan yang kuat dan merata di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman telah memaparkan materinya, telah memaparkan sebagian dari materinya ya. Jadi sebagai penutup, mungkin perkembangan infrastruktur jaringan telah memainkan peran yang sangat penting ya dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Dengan teknologi yang terus berkembang seperti sekarang ini kan sudah ada eh, teknologi seperti 5G, IoT, dan cloud computing lainnya. Nah, infrastruktur jaringan itu yang andal dan efisien menjadi kunci keberhasilan untuk menghubungkan miliaran perangkat dan mempercepat inovasi di masa depan nantinya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk terus mengikuti perkembangan ini dan mempersiapkan diri dengan menghadapi tantangan serta peluang yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk di masa nanti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.